Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Ibadah ini adalah ibadah syukur atas kasih dan rahmat Allah yang telah menuntun Pelkat PKLU GPIB dalam perjalanan pelayanan selama 10 tahun. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Daminto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Benowo Surabaya, memberikan motivasi bagi kita sekalian, khususnya Pelkat PKLU menabur kasih, untuk tetap bersemangat dan bersyukur atas kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan, sehingga menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Syukur kepada Allah yang turut bekerja dalam setiap karya layan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. 10 tahun berkarya bersamanya mengokohkan semangat untuk terus menjadi motivator bagi orang lain. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU untuk berperan aktif dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik semakin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi harus tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak di nelayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan kehidupan di masa lalu. Menjadi pendorong dan penyemangat di tengah generasi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harapan agar pandemi cepat selesai. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Hatiku tenang.
masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku, sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saudara-saudara, marilah berdiri dalam luapan syukur atas karya Allah bagi hidup dan pelayanan ini. Kita angkat pujian Gita Bakti 12 bait 1 dan 2, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang memimpin kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian.
Cahaya cerah mengusir kelam, membias indah warnanya. Dunia seram, gelap mencekam, mendamba sinar kasih-Mu. Kristus lantaran dan kita pun terang, jangan terangi kotamu, demi sejahtera berseri. Janganlah gentar ke lorong yang gelap, sinarilah memberi damai tetap dan hidup yang kekal selamanya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, kami bersyukur atas setiap peristiwa yang boleh kami alami dalam hidup ini, terkhusus karya layan kami selaku gereja bagi para lansia. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, tangan kasih-Mu tetap menuntun dan memberikan motivasi bagi Pelkat PKLU untuk tetap berkarya, menjadi contoh dan teladan, menjadi motivator dalam memelihara iman di tengah kehidupan keluarga dan gereja. Di hadapan-Mu kami tertunduk, menatap keberadaan kami yang semakin renta. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan bagi kami umur panjang dan kekuatan, sehingga kami dapat menikmati sukacita hidup bersama anak cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hadapan-Mu, kami pun mohon kiranya Tuhan mengampuni kami atas setiap tutur kata dan langkah laku yang tidak mendatangkan damai dan sukacita bagi keluarga dan persekutuan bergereja. Tubuh yang renta dan sinar hidup yang dirasa semakin redup menggoda kami untuk menjadi cengeng, mudah marah, mudah tersinggung, dan banyak menuntut. Kami menjadi sangat egois dalam relasi dengan orang lain, terutama dalam kehidupan keluarga. Ya Bapa, lembutkan hati kami dari kerasnya hidup yang membelenggu, agar kami dapat merasakan hadir-Mu dalam setiap detak jantung kami. Perlahan dan lembut seiring kelembutan cinta-Mu atas hidup kami. Biarlah cinta-Mu nyata dalam setiap gerak hidup kami, walau begitu lamban, namun memberikan kelembutan yang hakiki dari cinta-Mu, sehingga hari-hari kami menjadi bermakna dan memberi manfaat bagi orang lain. Ya Yesus, berilah kepada kami hikmat-Mu, agar selaku anak dan cucu juga gereja, kami memahami tanggung jawab kami terhadap orang tua kami. Kami pun membuka hati kami untuk bersedia diajar oleh-Mu melalui karya-karya hidup dan karya-karya layan yang telah dilakukan oleh orang tua kami, sehingga hidup dan karya kami memberi manfaat bagi orang lain dan Tuhan dimuliakan atas setiap hal yang kami lakukan, baik sebagai pribadi, keluarga, juga gereja-Mu. Inilah kami yang berseru kepadamu, dengarlah doa kami yang kami haturkan dalam nama Yesus, Tuhan yang adalah kekuatan hidup kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur oleh perkenanan dan kasih sayang-Mu, kami semua boleh ada di hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Pujian dan doa kami naikkan bagi-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Dan biarlah kuasa firman itu, kuasa sabda Allah itu, perkataan Allah itu memberkati setiap hati pikiran kami, sehingga kami bukan lagi hanya seorang Kristen biasa, tapi menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Roh Allah bekerja membimbing dan menyertai kami, supaya kami semua beroleh sukacita, damai, sejahtera, dan nama-Mu dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan di GPIB Menabur Kasih DKI. Shalom. Kita masih daring dalam jaringan. Tapi saya percaya bahwa meskipun kita masih dalam jaringan, Bapak Ibu di rumah, kami para pelayan ada di gereja, tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Justru kita semakin merefleksikan hidup kita dengan Tuhan secara pribadi, bersama keluarga. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga melawat kita di rumah-rumah. Bahwa Tuhan hadir di rumah-rumah kita untuk berbicara dan meneguhkan kita dalam kedewasaan iman kita. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Ya, memang agak unik kitab Ibrani ini Bapak Ibu.
Berbeda dengan kitab-kitab pastoral, baik yang ditulis oleh Rasul Paulus, Petrus, Yakobus, agak berbeda. Kalau kitab Filemon, surat Paulus kepada Filemon di sebelah dari kitab Ibrani ini, ya, itu ada kata pengantarnya. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ada pengantarnya, jelas. Lalu kalau kita baca setelah Ibrani, kitab Ibrani, itu ada kitab Yakobus. Di situ disampaikan juga ada pengantarnya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ada pengantarnya. Kalau kita baca juga Petrus, juga disampaikan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ada pengantarnya. Tapi surat Ibrani nggak ada pengantar. Siapa yang tulis nggak tahu, tidak diisi di sini, ya. Tetapi kitab Ibrani ini dia langsung to the point. Dia menyampaikan langsung bagaimana apa yang dia ingin sampaikan secara langsung. To the point, ya. Nah, ketika kita baca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, penulis ini mengajak kita langsung untuk berjumpa, melihat, mengalami inisiatif karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana sih inisiatif Allah, ya, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Digambarkan langsung oleh kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan pada ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi ketika melihat pada ayat yang pertama, inisiatif Allah yang pertama, dulu Allah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabi dan juga para malaikat. Berbicara kepada mereka supaya mereka bertobat kembali kepada jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tuhan mengutus Musa memberikan hukum Taurat supaya mereka hidup dalam kebenaran, tapi mereka tetap juga tidak benar. Dan nabi-nabi lain juga diutus untuk mengembalikan kehidupan umat yang berdosa kepada jalan yang benar. Lalu inisiatif yang kedua dari Tuhan untuk menyempurnakan segala sesuatu. Apa dikatakan pada ayat yang kedua? Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lihat Bapak Ibu, pada zaman akhir dikatakan, ya, Allah berbicara kepada kita perantaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman yang hidup, perkataan Allah yang menjadi manusia. Itu yang berbicara langsung. Ya, jadi tidak melalui nabi-nabi. Nabi Musa bicara, Nabi Elia bicara, Nabi Elisa berbicara, Nabi Amos bicara. Enggak. Tapi ini dia sendiri, firman-Nya yang menjadi manusia. Firman itu juga yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman Allah turun menjadi manusia, masuk dalam sejarah hidup manusia. Dia memperkenalkan jalan pikiran Allah. Dia mengarahkan manusia supaya hidup di dalam karya kebenaran dan keselamatan Allah. Bahkan firman yang menjadi daging ini, dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Makanya kitab Ibrani dia sampaikan bahwa firman itu yang adalah wajah Allah, cahaya dari Allah itu. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi setelah melakukan karya keselamatan, dia datang menyelamatkan manusia yang berdosa, dia mati di kayu salib, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita coba lihat inisiatif Allah, ya, yang digambarkan oleh penulis kitab Ibrani ini, surat ini. Bagaimana dia berbicara langsung to the point. Ini inisiatif Allah.
Dulu dia berbicara untuk menyelamatkan kamu, ya, melalui nabi-nabi. Inisiatifnya yang kedua, ya, dia berbicara langsung, ya. Dia datang menjadi manusia, masuk dalam sejarah hidup manusia untuk langsung merasakan, mengalami bagaimana kehidupan manusia, dan dia menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau Allah begitu berinisiatif untuk menghadirkan karya keselamatan untuk manusia, bagaimana respon kita? Apakah kita punya inisiatif untuk mengalami karya-karya keselamatan Allah? Kalau ada inisiatif, maka saya mau katakan, Bapak Ibu ada semangat untuk mau diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu punya kehidupan rohani semakin sehat. Bapak Ibu punya pengharapan. Makanya kehidupan kita, fokus kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, fokus kita melihat, mengalami, dan terikat pada karya keselamatan Allah. Fokus kita kepada Yesus Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita coba melihat dan mengalami proses iman ini. Kalau penulis Ibrani langsung mengajak kita berjumpa dengan karya Allah, inisiatif Allah. Kalau penulis Ibrani langsung mengarahkan kita untuk melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, ya, eksistensinya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cara hidup kita? Bagaimana kita yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun? Apakah kita langsung sudah to the point, sudah merasakan inisiatif Allah, dan apa inisiatif kita di hadapan Allah? Apakah ketika Allah sudah menyelamatkan kita, sudah menyatakan karyanya, kita hanya diam gigit jari saja melihat Tuhan, begitu? Atau kita hanya mendengar lalu mengabaikan? Bapak Ibu, di usia berapapun Anda, di usia berapapun kita, menjadi Kristen berapa tahun pun kita, saya mau katakan, tidak akan menjamin kita dewasa kalau kita tidak memfokuskan diri kepada Tuhan. Inisiatif Allah yang menjadi manusia, menyelamatkan manusia, harus direspon juga dengan inisiatif untuk hidup dekat dan taat kepada Dia. Kalau kita punya inisiatif untuk mencari Tuhan, fokus pada Tuhan, maka saya katakan kepada Bapak Ibu akan menjadi orang yang bersemangat. Bapak Ibu akan menjadi orang yang sehat, Bapak Ibu punya pengharapan. Bapak Ibu tidak terhenti dengan sebuah pergumulan, tapi akan terus maju. Karena apa? Karena pusat hidup kita adalah karya Allah. Pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan inisiatif kita apa? Melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Makanya saya mau katakan, berapapun usia kita, kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, kita akan tetap menjadi seperti anak-anak. Anak-anak itu hanya meminta permen, kita kasih selesai, ya. Kalau enggak dia ngambek. Tapi orang yang dewasa dalam hidup rohaninya, yang sudah melihat karya Allah, yang terfokus pada Yesus sebagai pusat hidupnya, dia akan merespon dengan inisiatif yang baik, mendewasakan hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bahwa hari ini juga kita mau bersyukur untuk HUT PKLU GPIB yang ke-10 tahun. Bagaimana kabar Opa Oma? Kalau saya mau mengajak Opa Oma berbicara dengan Opa Oma ini orang yang boleh dikatakan orang yang sudah pasti mengenal Tuhan jauh lebih baik dari saya, mungkin jauh dan lebih baik dari anak-anaknya, cucu-cucunya. Karena Oma, ya, orang-orang yang lanjut usianya sudah punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, sudah punya pengalaman iman yang sangat memberkati mereka. Ya, saya punya Oma, ibu bapak, di usia 83 tahun meninggal. Tapi saat dia usia 70 tahun, dia berproses sampai dia meninggal. Saya sering duduk bersama dia. Kalau saya datang dulu pulang kuliah liburan, saya duduk. Nah, jadi ada tempatnya, di depan kamar dia duduk, dia selalu cerita apa, lalu di depan TV dia selalu cerita apa, ya. Dan itu berulang-ulang, karena memang oma saya sudah lanjut usia, kadang bercerita ulang-ulang. Orang yang sudah lanjut usia itu banyak pengalaman, ya. Katanya banyak sudah makan asam garam, makanya kadang orang sudah tua tensinya tinggi mungkin gara-gara makan asam garam terlalu banyak. Enggak, canda aja. Lalu oma saya, Bapak Ibu, ketika saya kalau keluar
Ya, saya temukan Oma lagi duduk di depan kamar, saya duduk, dia cerita pada masa zaman Jepang. Bagaimana susahnya. Tapi kemudian dia selipkan, tapi Jeff luar biasa Tuhan di sana. Berkarya untuk kita, Tuhan menyertai kita. Kalau Oma saya duduk di depan TV lagi nonton, saya duduk di sampingin, dia cerita zaman Belanda. Ya, zaman Belanda bagaimana prosesnya. Dia bilang lebih enak zaman Belanda, Jeff, dia bilang begitu ya. Tapi tetap nama penjajahan tidak enak kan begitu. Apa yang dia katakan? Sambil bercerita itu dia selipkan tentang Tuhan. Itu yang saya kagum. Dan itu saya dengar cerita itu bukan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Setiap saya duduk, ketika Oma saya duduk di depan kamarnya, saya duduk, dia cerita zaman Jepang. Ketika dia duduk depan TV lagi nonton, saya duduk di sampingnya, dia cerita zaman Belanda. Jadi dia cerita ulang-ulang itu. Dan saya tanya Oma, ya, sudah berapa kali Oma cerita ini? Enggak, baru sekali, dia lupa. Tapi saya sudah hitung berkali-kali. Tapi saya mau katakan begini, kekayaan orang tua, dia kaya dengan pengalamannya. Dia tahu karya Tuhan yang luar biasa. Makanya dia bisa bercerita tentang Tuhan. Makanya orang yang lanjut usia, dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah berjumpa Tuhan. Dia sudah mengalami pengenalan yang baik tentang Tuhan. Sehingga kepada anak cucunya dia akan bercerita tentang Tuhan. Dan itu semangatnya orang tua, ya. Apalagi kalau dia sehat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat, merefleksikan firman Tuhan berkaitan dengan HUT PKLU yang ke-10 ini, saya mau ajak kita melihat bagaimana PKLU boleh sehat, tetap bersemangat dan bersyukur senantiasa. Ini tema kita, ya. Bagaimana PKLU bisa menjadi lansia yang sehat, bagaimana bisa menjadi tetap semangat dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ya, perlu cara, perlu bagaimana kita bukan hanya bicara olahraga, ya, perlu badan sehat, tapi jauh lebih baik ketika rohani kita sehat, ya, sehingga ketika kita mengalami keterbatasan fisik, rohani kita tetap semakin sehat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GPIB Jemaat Menabur Kasih Jakarta, saya mau coba bagikan 3 hal untuk kita bersama, ya, bagaimana supaya kita tetap untuk memiliki menjadi lansia yang sehat, tetap bersemangat dan bersyukur senantiasa. Yang pertama, fokuslah pada karya Allah. Usiamu berapapun itu, fokuslah pada karya Allah. Bahwa karya Allah itu karya yang terbaik dalam hidupmu. Itu yang memberikan kita semangat, ya. Lansia terkadang sudah usia, sudah terbatas, ya. Uang pensiunan terlambat datang, kita mau ambil susah, ya. Tapi dia semangat ketika apa? Ketika pensiunan datang, dia mulai bersemangat. Dia pegang itu. Berkat Tuhan mari hitunglah, ya. Oma opa, saya lihat oma saya dulu begitu. Kalau belum uang pensiun datang, ya, gaji datang pensiunan, bawaannya agak beda. Ya, tapi ketika uang pensiunan sudah datang, gajinya dia periksa, dia nyanyi, berkat Tuhan mari hitunglah, semangat dia. Ya. Tapi apakah ketika uang itu tidak ada, kemudian semangatnya hilang? Harusnya tidak. Karena itu sifatnya sementara. Sehat, semangat, berpengharapan itu, Bapak Ibu, itu bukan karena apa yang kelihatan yang kita punya, tetapi karena kita memiliki karya Allah dalam hidup kita. Karya Allah yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Itulah karya terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Itulah inisiatif Allah yang diberikan untuk kita. Jadi inisiatif Allah itu kita renungkan. Tidak hanya karya Allah, ya, yang sudah mati menebus dosa kita, tapi karya Allah juga dalam tahun-tahun hidup kita sampai di usia lanjut ini. Itu harusnya kita renungkan. Itu yang membuat rohani kita sehat, yang membuat kita bersemangat dan tidak putus pengharapan. Yang kedua, fokus kita pada pusat iman kita. Jadi supaya kita tetap sehat, semangat dan berpengharapan, titik fokus kita kepada Kristus. Ya. Kalau kepada Kristus ada buah-buah damai, sukacita dan kemurahan, kasih, ada itu.
Nah, coba sekarang bisa nggak kita fokus pada Kristus? Orang sekarang fokus pada corona. Bedakan Bapak Ibu, ya. Ketika bicara corona, apa yang terjadi? Kalau kita sudah bicara corona, wah, khawatir, takut, muncul semua. Tapi coba kita fokus pada Kristus. Merubah semua, ada sukacita, damai, sejahtera. Makanya fokus pada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan fokus pada corona. Gara-gara fokus pada corona kita serba salah. Ya, dulu coba oma opa, ketika cucu-cucu di gereja, anak-anak di gereja bersing, hacing, apa kita bilang? God bless you, Tuhan memberkati. Sekarang coba, ketika lihat orang bersing, hacing, corona, covid. Coba lihat. Makanya fokus kita kepada Tuhan. Kita takut semua, ya. Kita takut, muncul kekhawatiran. Akhirnya apa? Kena serangan jantung. Enggak usah. Kita fokus pada Kristus supaya damai, sejahtera, sukacita. Tapi protokol kesehatan juga harus kita lakukan. Jangan opa oma bilang begini, oh iya ada Tuhan Yesus, saya fokus pada Tuhan Yesus. Tapi enggak pakai masker, pergi sembarangan, nongkrong kemana-mana. Enggak, opa oma sementara diam di rumah dulu. Nikmati kebaikan Tuhan, fokus pada Tuhan Yesus. Ya, hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, opa oma, fokus pada hal-hal baik yang positif. Apa yang bisa kita lakukan setelah Tuhan berkarya untuk kita. Opa oma adalah tiang doa bagi anak-anak cucu-cucumu. Opa oma adalah contoh kehidupan bagi kami. Kalau opa oma fokus untuk menjadi tiang doa bagi anak-anaknya, opa oma diberkati. Kalau opa oma menjadi contoh kehidupan bagi anak cucunya, opa oma diberkati. Opa oma akan terus sehat dalam hidup rohani. Tetap sehat, tetap bersemangat, tetap berpengharapan. Ya. Jadi hidup kita harus menjadi tiang doa bagi anak-anak kita. Jangan putus doakan mereka, jangan lupa doakan saya juga. Doakan Bu Pendeta juga dan keluarga. Fokus kita kepada hal-hal baik anugerah yang Tuhan berikan. Inisiatif kita, doakan anak cucu kita jadi contoh kehidupan. Ya. Saya punya pengalaman, opa oma. Saya dulu waktu tugas di Makassar, saya selalu lihat itu opa oma berdua jalan mesra sekali. Oma pergi gandeng opa. Jalan, ini kejadian betul Bapak Ibu, ya. Pergi dia jalan pagi. Satu kali saya share dengan oma, luar biasa sampai di usia tua, oma masih tetap bersama-sama opa dengan penuh keharmonisan. Oma bilang, iya, dulu opa oma kalau berantem, opa oma tidak berani depan anak-anak. Opa oma pergi ke pohon, ada pohon di situ nyongnya, iya. Opa oma pergi di situ, opa oma berbicara di situ, ya. Selesaikan masalah oma. Oh iya, luar biasa opa oma. Lalu kemudian opa pulang. Lalu opa oma, saya bilang, sekarang saya lihat pagi-pagi itu pegangan tangan gandeng. Oh yo, itu juga. Opamu sampai sekarang saya pegang tangannya. Yo, kenapa opa? Karena dulu opa kalau jalan masih muda sering salah masuk rumah. Ya, jadi opa dulu masih muda sering salah masuk rumah, ke rumah tetangga, ya, yang ada sepi-sepi di rumahnya. Jadi ketika tua, oma pergi bawa dia, tahan terus supaya opa tidak melakukan kesalahan yang dulu. Opa oma ingat, menjadi contoh perlu. Yang dulu jangan diulang lagi di masa tua, harus menjadi contoh kehidupan. Ya, makanya saya juga pernah ketemu, di rumah orang. Waktu saya pelayanan di Kepri, ya, entah dia sengaja atau apa, dia ceritalah. Ini opung boru, opung doli. Di rumah itu, jadi satu kali opung boru, opung doli, biasanya dia panggil nama, begitu, ya. Satu kali dia lupa. Dia panggil itu istrinya, say, beb. Lalu kemudian istrinya senang sekali. Ya, Bapak Ibu kalau dipanggil sayang kan senang. Beb dia panggil. Lalu anak-anaknya bahagia sekali melihat papa mamanya. Ya, opung boru opung doli ini luar biasa. Panggil beb, honey, ya.
opung Doli panggil opung boru begitu. Tidak pernah terjadi. Ya. Dan luar biasa Bapak Ibu. Terus saya ditanya, anaknya bilang begini. Saya tanya Pak Pendeta. "Mah, kok bisa Papa sekarang panggil Mama sayang-sayang begitu, dulu gak pernah?" "Oh ya, coba tanya papamu itu." Dia tanyalah ke papanya. "Pak, kenapa?" "Saya kadang lupa nama mamamu. Makanya saya panggil dia sayang dan juga Beb, Hani, semua." Bapak Ibu, Opa Oma, jadi contoh kehidupan. Jangan hanya kelihatan di depan baik, tapi bangunlah kehidupan dari dalam hati kita. Karena sehat rohani perlu, semangat perlu, dan berpengharapan perlu. Ingat, fokus kita pada karya Allah. Ingat, fokus iman kita kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, fokus kepada hal-hal yang baik, yaitu kita bisa menjadi contoh kehidupan dan menjadi tiang doa bagi anak cucu kita. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun PKLU ke-10 GPIB dan juga jemaat menabur kasih DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya, bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Siapa yang tetap mengikut aku, tak salah jalan, tak salah jalan, tak salah jalan dalam dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan. Biar firman ini bertumbuh seperti benih ditanam di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Oleh perkenanan-Mu dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berpengharapan, boleh menjadi anak-anak-Mu yang fokus pada Kristus dan karya-karya Allah melaluinya. Dan kami boleh mengalami pengenalan yang baik akan Allah melalui Yesus Kristus yang berkarya, yang telah mati bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami juga boleh bersekutu dalam sukacita damai sejahtera. Maka berkatilah persekutuan kami, persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat GPIB menabur kasih DKI Jakarta. Berkati persekutuan pelayanan dan kesaksiannya, agar persekutuan pelayanan dan kesaksiannya bertumbuh berbuah,
bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai, karena Engkaulah kepala atas persekutuan ini, atas tubuhmu. Dan biarlah kami sebagai jemaatmu taat akan perintah Sang Kepala. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang hari ini kami rayakan dalam HUT PKLU orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka bertambah 1 tahun usia ke 10 tahun usia PKLU GPIB. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati orang tua kami. Mereka tambah sehat tidak hanya fisiknya, tetapi hidup rohani mereka semakin sehat, tetap bersemangat dan tetap bersyukur senantiasa di dalam imannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah dengan bertambahnya usia PKLU genap 10 tahun, maka bertambah juga mereka senantiasa menjadi contoh kehidupan bagi anak-anak cucu-cucu mereka. Menjadi berkat bagi pelayanan di gereja, menjadi berkat di tengah masyarakat. Bahkan hidup mereka adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Untuk itu berkati PKLU, berkati oma opa, berkati orang tua kami, berkati om tante kami ini. Berkati agar mereka tetap menjadi tiang doa bagi anak-anak cucunya. Berkati mereka supaya menjadi contoh kehidupan bagi anak cucunya, bahkan bagi kami semua yang melihat mereka. Dan biarlah namamu diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Semakin mereka bertambah usia, maka semakin karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Gembala yang baik, pada saat ini hamba mau berdoa juga untuk majelis jemaat GPIB, Jemaat Menabur Kasih, agar Tuhan memberkati majelis jemaat, memberkati PHMJ, Engkau berkati juga BPBJ, berkati Korsek Wakorsek, berkati juga pengurus Kenampelkat, komisi-komisi, berkati juga karyawan, panitia. Engkau berkati semua kami yang bekerja melayani di dalam rumah Tuhan, agar mereka semua boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh kerendahan hati, boleh hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus. Dan mereka boleh belajar, kami semua boleh belajar dari orang tua kami yang berulang tahun saat ini. Ketulusan semangat mereka. Kalau orang tua aja semangat untuk memuliakan Tuhan, semangat untuk menjadi contoh kehidupan, maka biarlah kami belajar dari orang tua kami yang bersemangat, yang sehat, yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami semua dalam karya layan kami. Hamba juga berdoa terkhusus untuk hambamu, Pendeta Umi Rahayu. Kau berkati beliau dalam pelayanannya. Beri dia kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Karena kami percaya setiap pengutusanmu ada maksud dan rencana indah Tuhan melalui mereka untuk jemaat-jemaat. Biarlah beliau menjadi jembatan bagi kasih karuniamu bagi banyak orang. Dan namamu dimuliakan dalam kehidupannya. Berkati, pelihara dia dalam cinta kasihmu. Hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami di tengah jemaat ini yang lagi bergumul karena sakit, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, baik itu proses pengobatan dan pemulihan. Kami mohon jamahan Tuhan agar mereka mengalami pemulihan dan kesehatan oleh rahmat dan anugerah-Mu. Hamba menyerahkan Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang bersyukur di minggu sepekan ini, baik ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Ketika Tuhan tambahkan 1 tahun usia, biarlah bertambah sukacita damai sejahtera dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati pelihara bangsa ini. Bahkan kami semua anak-anak bangsa, orang-orang yang percaya kepadamu, boleh memberikan kontribusi yang baik, boleh menjadi alatmu sesama anak bangsa di tengah perbedaan agama, suku, budaya. Tapi kami hadir untuk menjadi berkat. Kami saling melengkapi di rumah bersama kami Indonesia. Berkati Tuhan kebersamaan kami untuk mendukung program-program pemerintah, baik pusat dan daerah. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami semua yang lagi berproses juga menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya badai pasti berlalu. Kami percaya Tuhan akan menyertai bangsa ini
dan orang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 43 berkata, "Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.'" Marilah memberi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan sedih, tak terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Marilah kita berdiri dan berdoa. Bapa yang Maha Murah, Engkau telah mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalani hidup ini. Bahkan bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap menjaga dan memberikan sukacita bagi mereka. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur di tengah situasi kami saat ini melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang mengalir memenuhi kehidupan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar bermanfaat dalam karya-karya layan yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Iya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya atas nama Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih atas perkenanannya boleh berbagian dalam pelayanan ibadah minggu saat ini. Dan saya juga mengucapkan dari Surabaya untuk PKLU GPIB Jemaat Menabur Kasih semakin bersemangat, semakin sehat, semakin berpengharapan dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, saya percaya akan tetap diberkati, membawa berkat dan menjadi contoh kehidupan bagi kami anak-anakmu. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tetaplah tekun dalam pengenalan akan Kristus agar kita dapat merasakan hadirnya dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita memiliki makna dan memberi manfaat bagi orang lain. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.